wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Priyawati dari kelas 11 DIPS Nazatul Tulab. Di sini saya akan presentasi soal SBMPTN dari mapel ekonomi yang dibimbing oleh Ibu Lina. Soal yang pertama yaitu dalam pasar persaingan sempurna, proses terbentuknya pasar tenaga kerja adalah A. Tenaga kerja dan pengusaha sama-sama tergabung dalam organisasinya masing-masing. B. Penawaran tenaga kerja tidak secara individu tetapi tergabung dalam organisasi pekerja. C. Permintaan tenaga kerja dilakukan secara kolektif oleh perusahaan yang tergabung dalam serikat pengusaha. D. Tenaga kerja bebas melakukan penawaran dan tidak terikat oleh organisasi pekerja. E. Perekrutan tenaga kerja dilakukan dengan mediator pemerintah sehingga tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan. Yaitu jawabannya, tenaga kerja bebas melakukan penawaran dan tidak terikat oleh organisasi pekerja. Soal berikutnya yaitu suatu negara mempunyai data pendapatan nasional sebagai berikut. Konsumsi masyarakat yaitu 90 juta, pendapatan usaha yaitu 20 juta, pengeluaran negara yaitu 130 juta, pendapatan sewa yaitu 40 juta, pengeluaran investasi yaitu 50 juta, ekspor 15 juta, dan impor 20 juta. Dari data di atas, maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah A. 250 juta, B. 265 juta, C. 275 juta, D. 285 juta, dan E. 290 juta. Yaitu jawabannya di sini B. Untuk mendapatkan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menggunakan rumus dalam ribuan, yaitu YX sama dengan C ditambah I dan ditambah G ditambah buka kurung X dikurangin M tutup kurung. YX itu adalah kita ambil C itu kita ambil 90 juta dan I 50 juta, G 130 juta, dan X itu kita ambil 15 juta dan M 20 juta. Dari hasil keseluruhan yaitu 265 juta. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran sebesar 265 juta. Soal berikutnya yaitu sejumlah anggaran dalam APBN akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti perbaikan jalan, membangun terminal, stasiun kereta api, dan lainnya. Pengeluaran di atas menunjukkan adanya keterkaitan fungsi APBN yaitu fungsi A. Distribusi, B. Stabilisasi, C. Alokasi, D. Aplikasi, dan E. Efisiensi. Yaitu jawabannya C. Mengapa C? Alokasi. Fungsi alokasi menyatakan bahwa APBN akan dilokasikan ke berbagai pos pembangunan. Salah satunya adalah penyediaan barang publik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam ilustrasi di atas dijelaskan bahwa anggaran dalam APBN akan digunakan untuk berbagai jenis barang publik seperti infrastruktur jalan, terminal, stasiun kereta api, sehingga termasuk dalam fungsi alokasi. Soal selanjutnya yaitu perhatikan tarif pajak berikut ini. Penghasilan kena pajak yaitu 25 juta, tarif pajaknya 5%, 25 juta dan 50 juta yaitu tarif pajaknya 10%, 50 juta dan 100 juta tarif pajaknya 15%, 100 juta dan 200 juta tarif pajaknya 25%. Jadi keseluruhannya yaitu 200 juta dan tarif pajaknya 35%. Bila PKP Pak Johan 1 tahun 135 juta dan beliau mempunyai seorang istri dan seorang anak, maka besar pajak terhutangnya adalah A. 18 juta, B. 20 juta, C. 22.500 juta, D. 23 juta, dan E. 25 juta. Jawabannya yaitu B. 20 juta. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.